Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah online GBI Budi Indah. Sebelum kita menaikkan pujian kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya percaya kita semua ada sukacita yang melimpah di tengah-tengah kita, amin. Yuk kita mau sama-sama tinggikan nama Dia, kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan sungguh indah.
Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan Allah dalam hidup kami. Oleh kesempatan yang tetap kami terima sampai hari ini, sehingga kita dapat ibadah walaupun masih secara online. Kiranya Roh-Mu memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, dan pengertian yang benar bagi kami sekalian umat Tuhan, sehingga kami berjalan dalam terang-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh jemaat staf yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan nama saya lengkapnya adalah John George Nicholas. Saya berasal dari negara Kamerun, yang adalah negara di Afrika Tengah. Oleh anugerah Tuhan, saya sudah menikah, punya seorang istri dari Indonesia, namanya Poppy Manarongsyong, dan dianugerahkan seorang anak namanya Nathanael. Saya masuk di Indonesia sebagai pemain bola profesional, kurang lebih saya main 12 tahun di negeri ini. Dan Tuhan memanggil saya di tengah perjalanan karir saya sebagai pemain bola dalam arah pelayanan, di mana saya masuk di seminari Bethel dan saya keluar hari ini jadi mengembalakan jemaat di GB Parakletos Cengkareng. Demikian perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan sesuai tema yang diberikan kepada saya, ketekunan menimbulkan tahan uji, yang terdapat di dalam Roma yang kelima ayat yang keempat, yang dengan judul perikop hasil pembenaran. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu akan memperhatikan di rumah masing-masing. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, kehidupan yang kita jalani adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari yang namanya ujian. Masalah, pergumulan, dan segala sesuatu yang bisa kita hadapi, yang kita sama-sama tahu. Saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 hampir setahun sudah. Dan banyak hal yang terganggu, ekonomi terganggu, ibadah terganggu, segala sesuatu alami goncangan. Dan buat banyak orang, sebagian ada yang bertahan, ada yang tidak. Ada yang gugur, ada yang masih bertahan hari ini. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan melihat beberapa poin bagaimana saudara dan saya dapat tetap bertahan atau tahan uji di dalam keadaan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, itulah fakta yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, kita tentunya harus memiliki respon yang benar terhadap yang namanya ujian. Karena kalau Tuhan mengizinkan suatu ujian, Tuhan tahu kita mampu melewatinya. Tetapi bagaimana cara saudara dan saya sebagai orang percaya dapat melewati ujian lepas ujian yang ada, tahan uji di tengah masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Ada satu hal yang saya mau sharingkan dalam beberapa bagian. Kita perlu mengembangkan potensi diri kita. Saya tekankan kita perlu mengembangkan potensi diri kita masing-masing sebagai orang percaya, tetapi saya mengkhususkannya secara rohani. Karena yang saya perhatikan, kalau tidak, sulit untuk bertahan di zaman ini, apalagi di zaman yang akan datang. Marilah kita buka ayat ini dulu yang kita baru bacakan. Dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang namanya perikop ini bicara tentang hal pembenaran, dan hal pembenaran bicara tentang iman. Oleh karena itu, saudara,
Kalau bicara pengharapan, pengharapan itu adalah sumber orang yang hidup. Kalau saudara tidak memiliki pengharapan, saudara tidak hidup, saudara adalah seperti orang mati. Dan pengharapan selalu berhubungan dengan yang namanya iman. Maka definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat di Ibrani 11 ayat 11, di sana dikatakan kita harus punya iman yang dewasa, Paulus katakan. Artinya kita harus mengembangkan potensi kita secara rohani. Kalau tidak, saudara, ketika muncul ujian, saudara akan goncang. Apakah Tuhan masih bersama dengan saya? Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Maka kita melihat bulan November yang lalu orang loncat dari Roxy di lantai 2 ke bawah. Suami istri, kenapa? Sudah tidak sanggup bertahan karena utang tidak bisa dibayar. Dan ironisnya orang-orang ini adalah orang percaya. Tetapi kenapa mereka tidak dapat bertahan di dalam ujian, di dalam pergumulan? Karena harapan mereka sudah tidak ada. Sedangkan ayat tadi menyatakan bahwa iman itu atau ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa harapan mereka hilang? Karena iman mereka adalah iman yang tidak teguh. Oleh karena itu, saudara, untuk iman kita teguh, kita perlu meningkatkan potensi diri kita dalam al-kerohanian, terutama dalam al-kebenaran firman Tuhan. Karena firman adalah sumber kekuatan. Tanpa firman, saudara tidak punya harapan apa-apa. Karena firman adalah kebenaran yang datang dari Allah dan tidak mungkin gagal. Saudara, saya harus pegang firman itu dengan teguh. Tetapi orang yang memegang firman adalah mereka yang terus bertumbuh, yang terus mengembangkan kapasitas, yang terus mengembangkan potensi diri. Secara lahiriah kita terbatas. Usia semakin meningkat, semakin kapasitas menurun. Tetapi secara rohani ketika saudara dan saya terus menerus mengembangkan potensi, saudara bisa menghadapi ujian apapun. Maka saya ajak saudara coba kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-11. Supaya kita melihat ayat ini lebih dulu. Ibrani 11 ayat yang ke-11 yang berbunyi, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini bicara tentang Abraham yang menerima janji Tuhan di momen di mana dia sudah tidak pantas disebut seorang yang akan punya anak. Isinya sudah kehilangan yang namanya masa subur. Tetapi karena pengharapan akan janji, mereka tetap bertahan. Karena tekun punya arti di sini sabar. Bertahan terus menerus, itu ketekunan. Sehingga kita sebagai orang percaya harus mencontohi Abraham yang disebut bapa orang beriman. Mereka menerima janji di usia yang sudah lanjut, mereka sudah tua. Tetapi karena mereka fokus kepada janji Allah, mereka senantiasa punya yang namanya pengharapan. Jadi hari-hari ini saudara dan saya kalau tidak bertumbuh, tidak mungkin punya harapan. Tidak mungkin melihat jauh ke depan. Tidak mungkin melihat terang di tengah kegelapan. Tidak mungkin melihat mujizat di dalam kesulitan. Kenapa? Yang bisa melihat itu adalah orang yang kerohaniannya terus menerus dikembangkan. Sehingga iman tidak bicara apa yang dilihat dengan kasat mata, tetapi iman berbicara tentang hal yang tidak kelihatan. Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi kapan kita akan punya respon yang benar terhadap ujian? Ketika kita bertumbuh secara rohani. Di sini Abraham dan Sarah tetap memiliki kekuatan, Alkitab catat di ayat Ibrani 11 ayat 11.
Kenapa mereka memiliki kekuatan? Karena mereka punya harapan terhadap janji yang Tuhan telah sampaikan. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara masih berharap akan janji Tuhan? Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seumpama Raja Wali dengan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menantikan di sana diartikan sebagai tetap percaya, tetap berpengharapan. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh, yang bertumbuh dalam kerohanian, tidak mungkin letih lesu di tengah masalah. Mereka selalu melihat peluang di balik sebuah persoalan. Mereka selalu melihat Tuhan di balik sebuah masalah. Kenapa? Tuhan bekerja dan tetap bekerja sampai hari ini. Tapi persoalan orang percaya hari ini terlalu loyo, karena tidak mau mengembangkan diri, terlalu santai. Bagaimana mengembangkan diri? Ya, pegang firman Tuhan dengan teguh. Bagaimana dapat pegang firman Tuhan? Bacakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian saudara saya akan mendapat kekuatan di dalamnya, dan kekuatan inilah yang membawa saudara dan saya tetap bertahan, tetap tahan uji di tengah masalah. Tanpa mengembangkan diri saudara, kita akan dianyutkan oleh kondisi dan keadaan. Maka hari ini kita harus belajar saudara untuk kembali fokus kepada tujuan hidup kita di dunia ini. Kita tidak ditebus, makanya perikop tadi bicara tentang hal pembenaran. Dia tidak bicara tentang hal yang lain. Dan pembenaran itu selalu berhubungan dengan yang namanya iman. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan dalam apa? Dalam iman. Dan dilanjutkan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan kalau saudara baca di dalam Yakobus 1:12, di sana Yakobus tulis bahwa berbahagia orang yang bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada kata berbahagia. Kenapa bisa ada kata berbahagia? Bukan karena suka masalah, tetapi karena melalui masalah saudara akan melihat kemuliaan Allah. Dan mata orang yang sudah mulai bertumbuh secara rohani senantiasa melihat tangan Tuhan bekerja dalam kondisi apapun. Maka Roma 8 katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi mau hal yang seperti COVID-19 kah? Mau hal apapun yang datang, atau dibilang kemarin virus Australia yang muncul lagi, atau apapun virus yang ada, atau penyakit apapun, masalah apapun, saudara yang bertumbuh secara rohani tahu dan sangat tahu bahwa Allah sanggup melindungi saudara. Roh Allah yang ada di dalam kita memampukan kita melewati segala keadaan. Kenapa? Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau tidak bertumbuh ketika masalah datang, kita melihatnya seperti gunung. Maka ayat yang saya katakan tadi, ketika saudara mulai terbang tinggi dengan Tuhan, saudara mulai naik di gunungnya Tuhan yang Maha Kudus, semua yang ada di daratan saudara lihat itu terlalu kecil. Masalah apapun saudara lihat itu kecil. Kenapa? Fokus saudara ada di Allah yang Maha Besar. Tetapi sifat ini dimiliki orang yang bertumbuh saudara, yang mengembangkan diri, yang merenungkan firman siang dan malam, yang terus melihat tangan Tuhan melalui firman-Nya, karena firman-Nya adalah kebenaran, dan kebenaran yang tidak mungkin gagal. Maka di Yesaya juga dia katakan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum mengerjakan apa yang telah dia firmankan. Kenapa? Firman-Nya adalah amin. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita untuk renungkan pada hari ini poin yang penting ini. Harus mengembangkan potensi diri secara rohani. Karena mengembangkan potensi secara lahiriah penting tetapi terbatas. Seorang olahragawan pergi di fitness, dia mengerjakan ototnya setiap hari. Itu bagus, tetapi lama-lama dia tua.
tetap juga tenaganya menurun. Kecantikan itu untuk perempuan, dandan dibuat, apakah salah? Tidak, tetapi mau sebaik apapun dandankan diri, ada umurnya, tidak bisa bohong, akan juga merosot, kata Alkitab. Maka Paulus berkata, walaupun manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batinnya semakin harus kuat bagi orang percaya. Tetapi bagaimana manusia batinnya bisa kuat kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Allah? Bagaimana batinnya saudara bisa lebih kuat kalau saudara tidak pernah bergaul dengan Tuhan melalui doa? Ini yang kita perlukan hari ini lebih dari apapun yang lain. Kita butuh firman Allah sebagai sumber kekuatan. Bukan deposito kita, bukan status kita, bukan apapun yang lain, tetapi Allah adalah sumber segala sesuatu. Maka di Mazmur juga dia katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunkannya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah penjaga menjaganya. Hari-hari ini saudara, kalau tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, kalau saudara tidak memprioritaskan Allah dalam segala tahap kehidupan yang saudara jalani, tidak mungkin bisa bertahan. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yang lain adalah pokok anggur yang salah. Keuangan kita adalah pokok anggur yang salah. Status kita adalah pokok anggur yang salah. Kepintaran kita adalah pokok anggur yang salah. Tetapi Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah sumber. Oleh karena itu saudara, hari ini kita dipanggil untuk tetap tekun dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita tetap fokus kepada janjinya. Apa itu janji Allah? Senantiasa menyertai kita. Matius 28, 19-20. Bahkan di dalam Ibrani dia katakan apa? Dia katakan dengan jelas bahwa sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Itulah penting saudara kita hari ini mulai tekun dalam iman, dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Yang kedua saudara, yang saya mau kasih contoh, kita bicara tentang dua dasar bangunan yang terdapat di dalam Alkitab. Ketika Yesus berbicara, bangunan yang dibangun di atas pasir adalah bangunan yang ketika masalah datang akan roboh sendirinya. Tetapi ada bangunan yang dibangun atas batu karang yang teguh. Ketika masalah apapun hadir, bangunan tetap berdiri. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau saudara dan saya bangun dalam Yesus Kristus, saudara tetap akan bertahan di dalam ujian. Itu adalah mengembangkan diri. Tetapi kalau saudara bangun atas hal yang lain, ketika ujian seperti COVID datang, ketika ekonomi terganggu karena COVID, ketika saudara kehilangan pekerjaan, ketika suami dirumahkan, saudara akan goncang. Kenapa? Pengharapan saudara ada di gaji. Pengharapan saudara ada di status. Pengharapan saudara ada di pekerjaan. Tetapi jangan lupa, yang memberi gaji, yang memberi uang, yang memberi pekerjaan adalah pribadi Allah. Karena dialah sumber. Oleh karena itu hari ini mengembangkan diri berbicara memiliki hubungan dengan Allah terus menerus. Makanya ada kata ketekunan. Tidak bisa tidak. Sehingga kita ini harus bisa melihat di balik kondisi mengembangkan diri, barulah kita bisa bertahan. Makanya poin kedua, orang yang mengembangkan diri yang dapat bertahan di dalam ujian itu. Kalau tidak, saudara akan bergumul dan lelah. Maka coba kita lihat ayat yang sama. Dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Kalau mau lanjut di ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ternyata pengharapan kita bukan sekedar makan, minum, dan pakai. Tetapi pengharapan kita membawa kita kepada tujuan ilahi, kepada rencana Tuhan yang lebih mulia. Dan oleh karena itu dalam pengharapan kita nggak sendiri, ada Roh Allah yang menyertai kita, tetapi kita perlu bersekutu dengan Allah supaya Roh itu berfungsi dengan maksimal. Karena ingat baik-baik, Roh Kudus selalu merespon firman Allah dan bukan yang lain. Ketika saudara berbicara tentang hal yang berhubungan dengan Alkitab, Roh Kudus bergerak dan bekerja. Tetapi ketika saudara berbicara tentang pokok yang lain, seperti contoh ado, yang saudara alami adalah ado itu. Kalau saudara berkata itu sial, yang saudara akan alami sial. Kenapa? Roh Kudus nggak bekerja dengan sial. Setan atau kuasa gelap yang bekerja melalui kata-kata yang bukan berasal dari firman. Orang yang mengembangkan diri akan dipenuhi dengan firman Allah. Orang yang dipenuhi dengan firman Allah akan bisa mengetahui rencana Allah. Orang yang mengetahui rencana Allah di dalam ujian pasti bertahan dan bukan mengeluh. Kenapa? Dia tahu tujuan Allah bekerja di balik sebuah masalah. Dan itu bisa dialami kalau seseorang itu mengembangkan diri secara rohani. Kalau tidak, yang ada adalah keluhan lepas keluhan. Saya memberi contoh yang lain. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka sebatas mau berkat. Ketika 10 tulah dilakukan, mereka bersorak-sorak. Ketika mereka jalan menyeberangi laut yang terbelah, mereka bilang wah. Ketika mereka haus, Tuhan menyatakan kepada Musa, pukul batu, air keluar. Mereka minum, mereka bilang dahsyat. Ketika mana turun dari langit untuk mereka makan, mereka bilang ajaib. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa bangsa ini tidak pernah mau mengembangkan diri, tidak pernah mau bertumbuh. Mereka hanya mau melihat mujizat. Maka Alkitab mencatat berulang kali mereka itu memberontak kepada Allah dan mau kembali ke Mesir. Ketika Musa mau berjumpa dengan Allah di gunung, mereka bilang, Musa, biarlah kamu saja yang naik, kita di bawah aja, kita tunggu yang kamu akan sampaikan buat kita. Mereka tidak pernah ada kerinduan untuk pergi lebih di tahap yang selanjutnya, untuk mengembangkan diri bersekutu dengan Allah di tahap yang lebih dalam. Akibatnya adalah apa? Ketika datang pergumulan, mereka itu memberontak, mereka mengeluh. Tetapi perhatikan seorang yang muda yang disebut Yosua dalam Alkitab. Ketika dia terus Musa naik, dia ada dengan Musa. Dan disitulah dia mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Maka tidak heran Yosua yang dipilih untuk menggantikan Musa untuk bawa bangsa ini masuk Kanaan. Karena dia mengalami pengembangan diri. Sebagian dari bangsa Israel mati di padang gurun. Kenapa? Biasa-biasa saja. Kalau hari ini saudara mau jadi orang percaya yang biasa-biasa saja, ada kemungkinan besar saudara bisa gugur di tengah jalan. Karena apa? Saudara nggak kuat hadapi pergumulan hari-hari ini. Tetapi ketika saudara mulai mengembangkan diri dengan merenungkan firman, fokus membacakan firman, belajari apa yang Tuhan sampaikan, apa yang menjadi janji Tuhan di dalamnya, firman itulah akan memberi kepada saudara pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu saudara mulai melihat sesuatu yang belum ada. Saudara mulai mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan. Saudara melihat terang di balik kegelapan. Saudara melihat mujizat di tengah keadaan yang mustahil. Mata saudara menjadi mata yang tajam. Kalau orang lihat apa yang di depan mereka, saudara melihat hal yang ada di tempat yang jauh. Maka lihat anak kecil. Anak kecil hanya melihat hari ini, mau makan, mau game, mau ini dan itu. Tetapi orang dewasa usianya mulai pikir 10 tahun ke depan saya jadi seperti apa, saya menikah dengan siapa, saya punya usaha apa.
Itu kedewasaan membawa punya pola pikir yang lebih jauh. Seperti ketika anak saya masih anak kecil, paling imannya sesuai dengan permen kok. Tetapi ketika usianya mulai berkembang, dia minta tablet. Lama-lama dia akan minta bukan tablet, dia minta mobil. Kenapa? Semakin umur bertambah, pemahaman semakin bertambah, keinginan semakin bertambah, kepastian tujuan semakin jelas. Demikian dalam kerohanian. Kalau saudara dan saya tidak mengembangkan diri hari-hari ini, bagaimana saudara bisa mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat, janji Tuhan yang begitu dahsyat? Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Untuk kita yang mengandalkan dan percaya kepada Dia, saudara. Oleh karena itu, mengembangkan diri adalah terlalu penting. Roma 5 ayat 4 mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini betapa penting mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri. Secara rohani lebih dahsyat daripada yang lain. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara yang mengembangkan diri, yang pertama saudara akan bertahan dalam ujian itu sudah pasti, nggak bisa tidak. Kenapa? Saudara punya dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Saudara punya firman Allah, yang adalah janji Allah. Yang kedua, saudara melalui janji Allah, saudara akan berharap terus menerus, sehingga saudara akan terus bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak akan andalkan kekuatan, tetapi saudara akan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan itu ada dalam persekutuan dengan Allah. Maka firman Allah di dalam Hosea 4 ayat 6, kalau nggak salah, berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Mengenal itu penting. Tetapi bagaimana saudara mengenal Allah kalau saudara mau membayar harga untuk mengenal? Ambil waktu berdoa. Banyak orang percaya hari ini mau mujizat, tapi tidak mau berdoa. Banyak orang mau mengalami hal yang luar biasa, tetapi tidak mau merenungkan firman Allah. Banyak orang mau mengalami hal yang hebat-hebat, tetapi mereka mengabaikan esensi yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Maka hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk melihat lebih dalam. Bicara ketekunan, bicara konsistensi. Bicara ketekunan, bicara sesuatu yang dilakukan terus menerus. Jadi untuk bertahan hari-hari ini, apa yang saudara dan saya perlukan? Tuhan dan bukan yang lain. Dan untuk terkoneksi dengan Tuhan, saudara butuhkan firman Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara butuhkan persekutuan dengan Allah. Sehingga pengharapan saudara tidak pernah tergoncangkan. Mau ada badai, mau ada apapun, saudara tetap berdiri dengan teguh. Karena Allah adalah jaminan buat saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas 17, ayat 5 sampai 6. Murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, tambahkanlah iman kami. Ternyata iman itu bisa bertumbuh dan harus bertumbuh. Dan Yesus memberi perumpamaan dengan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa katakan kepada gunung ini pindah, dan dia akan pindah. Jadi hebatnya saudara yang mau mengembangkan diri, artinya iman saudara akan berkembang. Iman saudara akan bertumbuh. Iman saudara akan mengalami yang namanya sebuah terobosan. Dan ketika terobosan itu terjadi, saudara menjadi lebih daripada orang yang menang terhadap kondisi yang saudara hadapi. Kenapa? Saudara ada di dalam dasar yang benar. Ini yang bisa saya sharekan hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Bagaimana saudara bisa tekun hari ini dalam menghadapi masalah, ujian apapun? Saudara ingat baik-baik harus mengembangkan diri. Mengembangkan potensi diri secara rohani.
Dan caranya tidak lain dengan mulai merenungkan firman siang dan malam. Mempercayai firman itu bergantung kepada janji Allah. Yang kedua, membangun persekutuan dengan Allah. Karena dalam persekutuan dengan Allah terdapat kekuatan yang baru. Dalam persekutuan dengan Allah terdapat kekuatan yang tidak bisa orang dunia dapatkan. Sehingga saya percaya saudara akan bertahan. Kita semua akan bertahan. Kenapa? Fokus kita bukan masalah. Fokus kita adalah sumber yang dapat menyelesaikan masalah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Rohnya ada di dalam kita untuk memampukan kita. Rohnya memberi kepada kita kekuatan. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi kalau saudara dan saya loyo-loyo saja, tidak mau mengambil bagian di dalam persekutuan dengan Allah, tidak mau baca firman? Bagaimana rohnya bekerja? Dia tidak bisa memaksakan kita. Oleh karena itu saudara maju terus di dalam Tuhan, bertahan di dalam persoalan oleh anugerah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya kita pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Allah. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami sampaikan. Terlalu banyak kekurangan, keterbatasan dari hamba-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus Tuhan sempurnakan setiap kata-kata firman Allah, sehingga menjadi kekuatan yang membebaskan, memerdekakan umat-Mu yang Tuhan kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah merenungkan firman Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus limpah atas hidup kita. Amin. Saudara, sukacita dari Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatkah kalau hari ini ya kita sudah 1 tahun ya mengalami masa pandemi COVID ini ya. Saudara, saya ingat tahun yang lalu ibadah kedua bulan Maret ya, kita itu terakhir, dan saat ini ibadah minggu kedua ya bulan Maret, berarti kita sudah 1 tahun ya. Saya mengharapkan saudaraku yang dikasihi Tuhan tetap setia dalam mengikuti ibadah. Amin saudara. Jadi sekalipun ibadah masih online ya, kita harus tetap setia dan sukacita. Amin saudara. Kalau bertanya kepada saya sampai kapan Bu, saya juga tidak tahu sampai kapan ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita harus tetap setia, harus tetap sukacita dalam menghadapi masa pandemi ini. Amin saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nikolas ya, Gembala GBI Parakletos Taman Palem ya, untuk kesempatannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat GBI Budi Indah. Kiranya Tuhan yang akan terus menambah-nambahkan hikmatnya, dan Tuhan yang akan terus memperlengkapi dengan kuat kuasa kasih Tuhan bersama dengan keluarganya. Hambanya ini dapat melayani Tuhan dengan lebih lagi. Demikian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para pelayan ibadah pagi hari ini. Percayalah Tuhan akan terus memperhatikan, bahkan Tuhan menghargai akan setiap pelayanan saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian ya untuk mengikuti tepat jam 8 saudara ya. Karena kita buat secara online ini ya, tapi kita mengharapkan bahwa kita ada persatuan, persekutuan bersama dalam ibadah ya. Saya boleh melihat di kolom chat ya, kalau jam 8 baru sedikit jumlahnya, dan itu saya sangat sedih saudara. Ayo setiap kita menyediakan waktu jam 8 pagi. Seperti biasa kita ibadah di gereja pun jam 7 pagi ya. Dan sekarang kita dibuatnya jam 8 pagi. Saudara ikuti ibadah ini. Dan satu hal lagi saya ingatkan saudara, kalau saudara mengikuti ibadah ya, sekalipun lewat online ya, kita percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Oleh karena itu ikuti ibadah ini seperti
nanti saat kita ibadah di gereja, dari awal sampai terakhir, sampai doa berkat, ya. Jangan saudara ikut ibadah hanya firman Tuhannya saja. Jangan saudara ikut ibadah hanya puji-pujiannya saja. Setelah masuk firman Tuhan, saudara sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengimani ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan saudara. Amin. Perlu saya ingatkan ini saudara, ya. Karena saya tidak ingin ketika kita ya menghadapi pandemi ini, ya kita menjalani masa-masa pandemi ini, roh kita di dalam Tuhan itu padam. Ya, tetap kita harus menyala-nyala di dalam memuji Tuhan, di dalam beribadah. Amin, saudara. Karena ada berkat Tuhan di dalam setiap peribadahan kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini juga tadi saya sudah mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Kita sudah sama-sama diingatkan, kita sudah sama-sama dikuatkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji dalam menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, ya. Tapi kita tetap harus menjadi pribadi yang tahan uji. Dengan kita bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada kita. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas karyanya saat pagi hari ini. Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini kami imani Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan Tuhan lewat peribadahan ini, terutama Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan jadikan kami jemaat GBI Budi Indah untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji di dalam masa-masa kesulitan ini Bapa. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan terus memberi kesanggupan bagi kami untuk tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Nikolas Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai gembala Tuhan di gerejanya. Tuhan juga yang akan terus memberkati dengan kekuatan, dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan dengan wibawa surgawi. Beliau ini Tuhan dapat melayani Engkau dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, para pelayan ibadah yang dengan setia Tuhan, mereka sudah melakukan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dengan segala keberadaan mereka. Jadikan berhasil Tuhan apapun yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada. Oh Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka di sana Tuhan. Tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau yang akan terus hadir di tengah-tengah mereka. Engkau yang akan melawat mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang bermasalah Tuhan akan memberikan jalan keluar, yang kehilangan damai sejahtera, Tuhan yang akan melimpahkan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-Mu ini Bapa. Kami mengimani Tuhan gereja ini adalah milik-Mu sepenuhnya. Engkau yang sudah memulai Tuhan peribadahan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus melanjutkan karya-Mu Tuhan melalui anak-anak-Mu Tuhan, para pengurus gereja, para pelayan-pelayan ibadah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap peribadahan yang ada di gereja kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk perumahan di mana kami tinggal Tuhan, di mana gereja-Mu ini berdiri Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menjaga dan melindungi Tuhan. Jauhkanlah dari segala hal-hal yang bukan daripada Engkau Tuhan. Damai sejahtera
sejahtera, sukacita kiranya Tuhan curahkan dalam perumahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Bapa, kami satu hati Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Oh Tuhan, kami sungguh mencintai negeri kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan segenap hati kami membawa negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan tidak sanggup Tuhan untuk menghentikan masa pandemi ini Bapa. Tapi kalau Engkau Tuhan masih mengizinkan ini terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus membentuk kami untuk tetap berharap, untuk tetap berserah kepada Engkau Tuhan dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan para pemimpin kami Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan wakilnya, bersama dengan seluruh para stafnya. Tuhan yang akan terus memberkatinya. Kiranya Tuhan akan memberikan kerjasama yang baik, kesehatan Tuhan. Karena kami percaya di dalam kesehatan itu ada mujizat Tuhan terjadi. Nyatakanlah itu Tuhan dalam negeri kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membawa berkat yang daripada Engkau. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalani hidupmu dengan ketekunan di dalam iman. Maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Dan saat pagi hari ini, percayalah Allah akan memberkatimu dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah saat pagi hari ini Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah ini, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus turun ke atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat ini, kita sama-sama aminkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.